Siaran pers STAN SP1 garis miring BPPK garis miring 2025 menginformasikan bahwasanya SPMB PKN STAN 2025 tidak menyertakan nilai UTBK ataupun SNBT. 14,51 menit membedah SPMB Kampus STAN 2025. Halo semuanya, bincang kampus lovers. Di sini gua Faisal Mufli. Di video kali ini gua bakal kupas sampai tuntas mengenai alur dan strategi pendaftaran Kampus STAN tahun 2025. Dan jangan sampai lewatkan sedetiknya pun, karena semua informasi yang kami sampaikan adalah sangat penting. Dan buat kalian semua yang masih belum subscribe channel Bincang Kampus ini, langsung klik subscribe aja biar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. BKN resmi menginformasikan melalui postingan Instagramnya bahwasanya terdapat 3.252 formasi yang dibuka untuk seluruh sekolah kedinasan. Dan untuk PKN STAN memiliki jatah 500 formasi yang nantinya bakal diperebutkan oleh angkatan 2025, angkatan 2024 dan juga angkatan 2023. Buat kalian semua yang masih belum tahu apa itu Kampus STAN, jadi Kampus STAN adalah suatu kampus kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mana kampus ini tuh menjadi salah satu favorit dari mahasiswa di berbagai macam daerah. Kenapa menjadi favorit? Karena di kampus inilah Anda akan sekolah, Anda akan belajar tanpa membayar sepersen pun, alias 100% gratis, ditanggung oleh APBN negara sampai Anda lulus. Nah, pasca kelulusan Anda juga, Anda langsung akan diangkat menjadi ASN ataupun aparatur sipil negara. Wow, enak kan? Ya meskipun nanti ada sisi negatifnya juga. Akan tetapi untuk PKN STAN sendiri di setiap tahunnya ini untuk kuota formasinya semakin berkurang. Dan for your information, pada tahun 2024 kemarin kuota formasi untuk PKN STAN ini 722 formasi. Akan tetapi sekarang di tahun 2025 mengurang menjadi 500 formasi saja. Seperti biasa, PKN STAN pada tahun 2025 ini membuka 3 program sarjana terapan ataupun D4 untuk kalian semuanya para calon mahasiswa. Apa aja itu? Yang pertama, yakni ada D4 Manajemen Keuangan Negara. Yang kedua, ada D4 Manajemen Aset Publik. Dan yang ketiga, ada D4 Akuntansi Sektor Publik. Yang mana dari total formasi 500 tadi itu bakal dibagi ke 3 program studi ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur-jalur masuk untuk menjadi mahasiswa di kampus PKN STAN ini. Di tahun 2025 ini ada 3 jalur untuk menjadi mahasiswa PKN STAN. Yang pertama melalui jalur reguler, yang kedua adalah jalur afirmasi, dan yang ketiga adalah jalur pembibitan. Gua bakal jelasin secara singkat padat di video kali ini. Yang pertama adalah jalur reguler. Jalur reguler adalah jalur umum untuk semua siswa-siswi lulusan dari SMA sederajat angkatan 2025, 2024 dan juga 2023 tanpa ada persyaratan khusus apapun. Jadi semuanya bisa ikut sesuai dengan persyaratan umum tadi. Nah, untuk kuota dari jalur reguler ini tuh sangat besar. Kalau misalkan kita lihat data pada tahun 2024 itu 80% dari kuota secara keseluruhan untuk PKN STAN itu diterima melalui jalur reguler ini. Habis itu jalur yang kedua yakni adalah jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi ini adalah jalur khusus untuk siswa-siswi di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan juga terdepan. Dan juga harus dari siswa-siswi yang kalangan keluarga yang nggak mampu. Dan juga masih ada persyaratan lainnya seperti daerah ataupun kabupaten Anda berasal itu harus telah berafirmasi dengan PKN STAN ini. Nanti daftar-daftarnya kalian bisa lihat sendiri di websitenya PKN STAN. Habis itu yang ketiga ada jalur pembibitan. Nah, jalur pembibitan ini juga jalur khusus, yakni untuk siswa-siswa yang dikirim oleh pemerintah daerah untuk menuntut ilmu di PKN STAN dengan harapan untuk menjadikan dan mendidik SDM yang berkualitas di bidang keuangan, yang nantinya pasca kelulusannya dia bakal mengabdi kembali ke daerah tempat dia berasal. Dan akan tetapi kuotanya untuk jalur pembibitan ini juga sangat sedikit,
begitu juga untuk jalur afirmasi tadi, itu hanya sekitar 10-5% saja. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari 3 jalur ini, yang harus menjadi main fokus kita, yakni harusnya di jalur reguler. Karena di jalur itulah banyak sekali orang diterima, dan itu adalah jalur umum untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita kupas sampai tuntas untuk jalur reguler ini, apa saja persyaratan-persyaratannya, dan bagaimana saja tahapan-tahapannya untuk bisa menjadi resmi mahasiswa PKN STAN 2025. Yang pertama, kita masuk ke persyaratan-persyaratan secara umumnya. Persyaratan yang pertama, yakni Anda harus menjadi lulusan dari SMA sederajat angkatan 2025, 2024, dan juga 2023. Habis itu persyaratan yang kedua, untuk angkatan 2023 dan juga 2024, nilai ijazah kalian itu tidak boleh kurang dari 70 dari skala 100. Dan juga untuk angkatan 2025, nilai SKL Anda tidak boleh kurang dari angka 70. Dan jika misalkan SKL belum keluar, maka nilai rapot 5 semester Anda jika di rata-rata itu juga tidak boleh kurang dari 70. Habis itu persyaratan yang ketiga, yakni umur maksimal, yakni di angka 22 tahun. Habis itu persyaratan yang keempat, yakni buat peserta yang tahun lalu gagal mengikuti seleksi ini, misalkan Anda bisa mengikuti lagi tahun ini untuk mengikuti seleksi di PKN STAN ini. Habis itu persyaratan yang kelima, yakni tidak ada batas tinggi badan seseorang. Jadi agak sedikit berbeda dengan kampus-kampus kedinasan lain yang mewajibkan tinggi badan. Habis itu persyaratan yang keenam, juga tidak diwajibkan untuk plus minus penglihatan, akan tetapi tetap menjadi penilaian untuk kelolosan Anda. Habis itu yang paling terakhir dan yang paling penting, yakni tidak ada keterikatan dengan nilai SNBT ataupun nilai UTBK kalian. Lalu setelah itu kita bahas mengenai tahap-tahapannya. Di tahun 2025 ini PKN STAN ada 5 tahapan seleksi sampai Anda dinyatakan resmi sebagai mahasiswa PKN STAN. Lalu apa saja tahapan-tahapan tersebut? Mari kita kupas sampai tuntas. Yang pertama, yakni adalah tahap 1 atau yang kita kenal dengan istilah seleksi administrasi. Di seleksi ini tuh bener-bener sangat krusial banget, dan jangan pernah anggap enteng seleksi ini. Meskipun di seleksi ini kita tuh hanya cukup menginputkan kayak nilai ijazah kita, menginputkan SKL kita, menginputkan data-data kayak KK, KTP. Akan tetapi menurut data pada tahun 2024 kemarin, dari 38.355 orang yang mendaftar di tahapan ini, yang lolos hanya 9.569 orang saja. Alias dengan kata lain, ada 28.786 orang yang gagal ataupun gugur. Ini tuh hampir dibilang 75% dari pendaftar awal itu gagal di seleksi administrasi ini. Itu sekrusial untuk seleksi administrasi ini, makanya kalian harus benar-benar serius. Lalu kalau ditanya parameter apa yang membuat orang itu bisa lulus di seleksi administrasi ini, tentunya karena di tahun ini tidak disertakan nilai UTBK ataupun SNBT, maka yang menjadi main fokus utama yang pertama adalah nilai ijazah kalian. Habis itu faktor-faktor lain juga masih sangat berpengaruh, kayak misalkan kecocokan data kalian jangan sampai salah, dokumen yang Anda upload jangan sampai buram, ataupun nama dan NIK kalian juga harus sesuai dengan data yang telah Anda inputkan. Oke? Itu faktor-faktor yang harus kalian waspadai supaya nggak ada kesalahan dan penilaian Anda maksimal. Habis itu, jika Anda lolos dari tahap 1, maka Anda akan lanjut ke tahap yang kedua, yakni adalah seleksi kompetensi dasar atau yang kita kenal dengan istilah SKD. Nah, di seleksi tahap 2 ini nanti bakal diujikan 3 materi, yang mana 3 materi itu yang pertama adalah TWK, yakni adalah tes wawasan kebangsaan, yang materinya itu berisi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, habis itu ada sejarah nasional dan juga kebangsaan. Habis itu materi yang kedua ada TIU, yakni tes intelijensi umum, yang materinya itu tentang numerik, habis itu logika, dan juga ada verbal. Habis itu ada materi yang ketiga, yakni adalah TKP, yakni tes kepribadian pribadi, yang mana di tes ini tuh materinya tentang kepribadian, habis itu pelayanan publik, dan juga etika dalam dunia kerja.
Nah, supaya lolos ke tahap ketiga ataupun bisa lolos dari tahap kedua ini, nilai dari ketiga materi tersebut itu harus di atas nilai passing grade ataupun nilai batas minimum. Habis itu berapa sih nilai batas minimum dari ketiga materi tersebut? Berikut adalah passing grade-nya, kalian bisa lihat ini. Jadi kalau misalkan nilai kalian di bawah ini tuh udah pasti nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan jika misalkan nilai kalian di atas nilai passing grade ini, kalian masih akan diadakan rankingan yang nanti akan di-ranking dari yang nilai yang paling bagus sampai ke nilai yang paling rendah. Nah, untuk kelolosan ke tahap selanjutnya itu ada rumusnya, yakni adalah 3 dikali formasi akhir. Karena formasi akhir pada tahun 2025 ini adalah 500 orang, maka 3 kali 500 adalah 1.500 orang. Jadi yang lolos ke tahap ketiga nanti bakal diseleksi sebanyak 1.500 orang yang tersisa. Habis itu lanjut ke tahapan yang ketiga, yakni adalah seleksi lanjutan 1. Nah, dari 1.500 orang yang lolos tadi, nanti bakal diujikan lagi, diseleksikan lagi di tahap yang ketiga ini. Nah, di tahap ketiga nanti bakal diujikan 2 materi secara umum. Yang pertama ada TPA dan bahasa Inggris dan tes potensi akademik, yang mana di tes ini tuh bakal mengujikan tentang bahasa Inggris kalian, kemampuan kalian dalam menganalisis, dalam memahami suatu hal itu bakal diuji di tes yang materi pertama ini. Habis itu yang kedua yakni adalah tes psikologi, yakni nanti berbasis CBT Computer Based Test, yang mana tujuannya juga untuk mengetes bagaimana psikologi diri Anda, daya mental Anda seperti apa, itu yang nanti bakal diujikan di tes yang kedua ini. Nah, nanti itu juga bakal diseleksi kurang lebih itu 50%-nya. Ini berdasarkan data dari 2024 juga seperti itu. Jadi nanti perkiraan dari 1.500 orang bakal keseleksi kurang lebih 800 sampai 900-an orang untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, yakni tahap keempat. Nah, untuk tahap yang keempat yakni adalah seleksi lanjutan 2. Nah, seleksi lanjutan 2 ini tuh berisi 2 materi ataupun 2 tes. Yang pertama adalah tes kesehatan, yang kedua adalah tes kebugaran. Nah, untuk tes kesehatan sendiri nanti bakal dites kalian dari tinggi badan kalian, berat badan kalian, tekanan darah kalian, gigi kalian, habis itu berbagai macam hal yang berbasis kesehatan diri itu bakal dicek semuanya. Lalu yang kedua itu tentang kebugaran. Nah, di tes kebugaran nanti Anda akan diuji lari 12 menit, push up berapa kali, sit up berapa kali, dan juga nanti ada shuttle run juga. Nah, nanti bakal diakumulasi nilainya untuk menentukan kelolosan ke tahap akhir, yakni adalah tes wawancara. Nah, ada berapa orang yang nanti kesaring? Nah, dari 800 atau 900 orang, prediksinya itu bakal sekitar 700 orang yang bakal lolos sampai ke tes tahap akhir, yakni tes wawancara. Nah, habis itu masuk ke tes yang kelima, yakni adalah tes wawancara. Nah, ini adalah final test untuk kalian ataupun babak final kalian, bagaimana Anda harus bisa melewati tes ini supaya bisa resmi dinyatakan sebagai mahasiswa PKN STAN. Nah, dari tes wawancara ini tetap bakal dilaksanakan secara offline di tempat-tempat terpusat, yang intinya itu untuk menanyakan tentang kepribadian kalian gimana, kesiapan kalian untuk bekerja demi negara bagaimana, dan juga etika berkomunikasi Anda seperti apa. Itu yang ditekankan untuk tes wawancara ini. Dan nanti dari 700 orang bakal kesaring sebanyak 500 orang total secara keseluruhan, yang nantinya bakal resmi dinyatakan sebagai mahasiswa PKN STAN tahun 2025. Congrats. Dan untuk deadline tahun 2025 ini untuk pendaftaran PKN STAN ini seperti berikut. Udah saya screenshotkan. Jadi kalian cuma tinggal jeda aja videonya, lalu kalian screenshot juga supaya kalian tidak ketinggalan deadline kapan waktunya seleksi. Oke? This is, jangan lupa. Kalau menurut kalian bagaimana STAN Lover? Apakah ada pertanyaan ataupun masih ada hal-hal yang masih belum jelas? Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan ataupun hal-hal yang masih belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe juga. Nanti kalau pertanyaannya banyak, maka saya akan buatkan video baru lagi yang akan membahas mengenai topik tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk para BK lovers, bincang kampung lovers. Thank you for supporting me sampai di titik ini, dan tetap jangan lupa untuk pantengin terus konten-konten di Bincang Kampus ini ke depannya. See you.